Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Denik Swastini dengan NIM 2002-61-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai terapi cairan, khususnya di perioperatif. Kita mulai dengan pendahuluan cairan fisiologis tubuh. Yang pertama, komposisi cairan tubuh. Kita ketahui komponen terbesar tunggal dari tubuh adalah air. Air merupakan pelarut bagi semua zat yang terlarut. Air tubuh total atau total body water adalah persentase dari berat air dibagi dengan berat badan total yang bervariasi berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kandungan lemak yang ada di dalam tubuh. Total massa tubuh pada perempuan dan laki-laki terdiri dari zat padat dan cairan, di mana pada perempuan terdiri dari 45% zat padat dan 55% cairan, sedangkan pada laki-laki yaitu zat padat sekitar 40% dan 60%-nya cairan. Total cairan dalam tubuh itu terbagi lagi jadi berapa kompartemen, yaitu 2/3-nya menjadi cairan intraselular dan sepertiganya merupakan cairan ekstraselular. Cairan ekstraselular merupakan cairan yang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Cairan ekstraselular ini terbagi menjadi cairan interstisial dan cairan intravaskular. Cairan interstisial merupakan cairan yang mengelilingi sel dan termasuk cairan yang terkandung di dalam rongga tubuh, seperti cairan cerebrospinal, perikardial, pleural, sendi sinovial, cairan intraokular, dan sekresi saluran pencernaan. Sementara cairan intravaskular merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, dalam hal ini adalah plasma darah. Plasma darah kita bisa hitung menggunakan estimated blood volume, itu berdasarkan usia. Neonatus prematur yaitu 95 ml per kilogram, full term 85 ml per kilogram, pada infan yaitu 80 ml per kilogram, dan pada dewasa laki-laki 75 ml per kilogram, pada dewasa perempuan 65 ml per kilogram berat badan. Selanjutnya, elektrolit di tubuh. Elektrolit merupakan molekul-molekul yang pecah menjadi partikel-partikel bermuatan listrik atau ion, di mana terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Beberapa cairan intraseluler yang dominan dalam plasma cairan intraseluler yaitu ion kalium dan fosfat. Sedangkan pada cairan ekstraseluler yang dominan adalah ion natrium dan klorida. Selanjutnya, input dan output cairan, di mana input cairan itu melalui minuman yang paling besar yaitu 60% sebanyak 1.500 ml, kemudian pada makanan 30% atau sekitar 750 ml, dan pada metabolisme sebanyak 10% atau 250 ml. Rata-rata pengeluaran per hari cairan kita adalah 2.500 ml, di mana paling besar itu merupakan sumbangan keluar dari urin yaitu 60% atau 1.500 ml, kemudian penggunaan tak sadar lewat kulit dan paru-paru itu sekitar 28%, itu 700 ml, dan pada keringat sekitar 8% atau 200 ml, dan pada feses atau buang air besar sekitar 4% atau 100 ml. Kebutuhan cairan harian itu bisa dihitung berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan. Di mana berdasarkan umur itu 0 sampai 1 tahun yaitu 120 ml per kilogram berat badan, 1 sampai 3 tahun itu sekitar 100 ml per kilogram berat badan, 3 sampai 6 tahun 90 ml per kilogram berat badan, dan 7 tahun itu sekitar 70 ml per kilogram berat badan. Pada dewasa itu 40 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Sedangkan berdasarkan berat badan itu 0 sampai 10 kg itu sekitar 100 ml per kilogram berat badan, kemudian 10 sampai 20 kg itu 1000 ml ditambah 50 ml per kilogram berat badan, lebih dari 20 kg yaitu 1.500 ml ditambah 20 ml per kilogram berat badan, dan pada dewasa itu 40 sampai 50 ml per kilogram berat badan. Sedangkan kebutuhan elektrolit pada bayi dan anak-anak itu kalium 2,5 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari, kemudian kebutuhan natrium 2-4 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari, dan kebutuhan elektrolit pada dewasa itu kalium 1-2 mili ekuivalen
per kilogram berat badan per hari dan natrium 2-3 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan tubuh. Ada faktor yang meningkatkan kebutuhan cairan tubuh dan faktor yang menurunkan kebutuhan cairan tubuh. Di mana faktor yang meningkatkan kebutuhan cairan tubuh yaitu yang pertama ada demam, di mana kebutuhan cairan akan meningkat setiap 12% setiap 1 derajat Celcius jika suhu lebih dari 37 derajat Celcius. Kemudian ada hiperventilasi, suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas ekstrim atau berlebihan, dan kehilangan cairan yang abnormal seperti diare atau poliuria. Selanjutnya, faktor yang menurunkan kebutuhan cairan tubuh yaitu ada hipotermia, di mana kebutuhan menurun 12% setiap 1 derajat jika suhu kurang dari 37 derajat Celcius. Kemudian ada kelembaban lingkungan yang sangat tinggi, oligouria atau anuria, kemudian hampir tidak melakukan aktivitas apapun, serta retensi cairan misalnya pada gagal jantung. Selanjutnya, proses pergerakan cairan tubuh. Pergerakan zat dalam tubuh, termasuk air, di bagian-bagian tubuh itu melibatkan transport pasif dan aktif, di mana transport pasif yaitu transport yang tidak memerlukan energi atau ATP yang terdiri dari difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif atau transport yang memerlukan ATP yaitu pompa natrium kalium. Selanjutnya, difusi. Difusi yaitu proses bergeraknya molekul lewat pori-pori, di mana larutan akan bergerak dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke arah larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi tergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Kita lihat di sini ini dari molekul yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan. Selanjutnya, osmosis. Osmosis merupakan bergeraknya molekul melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkadar lebih rendah ke larutan yang berkadar lebih tinggi, sehingga kadarnya menjadi sama. Seluruh membran sel dan kapiler itu permeabel terhadap air, sehingga tekanan osmotik cairan seluruh kompartemen itu sama, di mana tekanan osmotik pada plasma normalnya adalah 270 sampai 290 mili osmolaritas per liter. Kemudian pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam. Tujuannya adalah untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. Selanjutnya kita masuk ke terapi cairan. Terapi cairan adalah suatu terapi yang dapat menentukan dan sangat berguna dalam keberhasilan penanganan pasien, terutama pasien kritis. Terapi ini merupakan tindakan atau langkah life-saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti dehidrasi karena muntah, mencret, atau syok. Tujuan dari terapi cairan sendiri adalah untuk yang pertama mengganti cairan yang hilang, yang kedua untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, yang ketiga mencakupi kebutuhan per hari, kemudian mengatasi syok, mengoreksi dehidrasi, dan mengatasi kelainan akibat terapi lain. Nah, terapi cairan itu terdiri dari resusitasi dan rumatan, di mana resusitasi cairan ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh. Terapi ini ditunjukkan pula untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Kemudian, rumatan. Terapi rumatan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Cairan resusitasi terdiri dari cairan kristaloid dan koloid, sedangkan cairan rumatan terdiri dari cairan elektrolit dan nutrisi. Selanjutnya, jenis cairan dan indikasinya. Cairan pemeliharaan, yaitu untuk menggantikan kehilangan cairan lewat urin, feses, keringat, dan pernafasan. Jenis cairan rumatan yang dapat digunakan adalah natrium klorida 0,9%, glukos 5%, glukosa salin, atau ringat laktat atau asetat. Kemudian yang kedua cairan pengganti, yaitu menggantikan kehilangan air dalam tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain. Misalnya pada fistula, efusi pleura, asites, kemudian pada drainase lambung, dehidrasi, dan perdarahan akibat pembedahan atau trauma. Di mana cairan yang dapat digunakan yaitu cairan kristaloid dan koloid. Selanjutnya, cairan untuk tujuan khusus, misalnya untuk koreksi khusus terhadap gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa. Jenis cairan yang digunakan yaitu natrium bikarbonat dan kalsium glukonas.
Selanjutnya, cairan untuk nutrisi, yaitu cairan yang digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, pasien yang tidak boleh makan, atau pasien yang tidak bisa makan per oral. Kemudian jenis cairan yang akan kita bahas adalah cairan resusitasi yang terdiri dari kristaloid dan koloid. Yang pertama, cairan kristaloid. Cairan kristaloid merupakan cairan yang terbuat dari elektrolit kalium, natrium, kalsium, dan klorida, di mana dia tidak mengandung partikel onkotik dengan waktu paruh di intravaskular itu 20-30 menit. Sehingga dia direkomendasikan untuk setiap 1 liter kehilangan 1 liter darah diberikan 3 liter kristaloid isotonik. Cairan kristaloid itu bisa sebagai perawatan dan pengganti. Sebagai perawatan, itu dia mengandung konsentrasi natrium yang sama dengan konsentrasi total tubuh. Normal itu sekitar 70 milimol per liter. Kemudian sebagai cairan pengganti, dia memiliki kandungan natrium pada konsentrasi yang mirip dengan plasma normal, kira-kira sekitar 140 milimol per liter. Keuntungan dari kristaloid sendiri yaitu dia murah, mudah didapat, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi imun. Selanjutnya, kerugiannya adalah pada pemberian normal salin dalam jumlah yang besar, dia bisa menyebabkan asidosis metabolik hiperkloremi, yang menyebabkan kadar natrium dan kloridanya sangat tinggi. Selanjutnya, cairan kristaloid digunakan sebagai cairan resusitasi awal pada hemoragik dan shock septik, luka bakar, cedera kepala pada pasien yang menjalani plasmaferesis dan reseksi hati. Menurut tonisitasnya, dia dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu isotonis, atau kristaloid yang berisi sama dengan jumlah elektrolit pada plasma, sehingga dia memiliki konsentrasi yang sama. Kemudian, dia tidak terjadi perpindahan yang signifikan antara cairan di dalam intravaskular dan sel. Namun, efek sampingnya adalah bisa menyebabkan adanya edema perifer dan edema paru apabila pemberiannya dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah ringan laktat, normal salin, yaitu NaCl 0,9%, dan dextrose 5% dalam seperempat normal salin. Yang kedua yaitu hipotonis, yaitu plasma memiliki elektrolit yang lebih banyak daripada kristaloid sehingga dia kurang terkonsentrasi. Kemudian ketika cairan hipotonis diberikan, cairan akan cepat berpindah dari intravaskular ke sel. Contohnya itu ada dextrose 5% dalam air dan setengah normal salin. Yang ketiga ada hipertonis, di mana hipertonis merupakan kristaloid yang berisi lebih banyak elektrolit dari plasma tubuh dan dia lebih terkonsentrasi. Kristaloid hipertonik apabila diberikan akan menyebabkan penarikan cairan dari sel ke ruang intravaskular. Efek yang timbul yaitu meningkatkan curah jantung karena perbaikan preload dan efek inotropik positif pada miokard serta penurunan afterload sekunder akibat efek vasodilatasi kapiler visceral, di mana dia akan mengakibatkan adanya perbaikan aliran darah ke organ-organ vital. Efek samping yang bisa diberikan atau yang dapat dimunculkan yaitu adanya hipernatremi dan hiperkloremi. Contohnya itu adalah dextrose 5% dalam setengah normal salin, kemudian dextrose 5% dalam normal salin 3%, salin 5%, dan dextrose 5% dalam ringan laktat. Cairan selanjutnya itu cairan koloid. Cairan koloid itu dia dapat membantu mempertahankan tekanan onkotik koloid plasma sehingga dia sebagian besar tetap berada di dalam ruangan intravaskular. Sedangkan tadi cairan kristaloid, dia dengan cepat menyeimbangkan dan mendistribusikan ke seluruh ruangan cairan ekstravaskular. Koloid dia mengandung zat-zat dengan berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik, sehingga dia akan bertahan lebih lama dalam ruang intravaskular. Cairan koloid biasanya digunakan sebagai resusitasi cairan pada pasien-pasien syok hipovolemi atau hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Kemudian juga pada pasien-pasien hipoalbuminemia berat dan kehilangan protein dalam jumlah besar, contohnya pada pasien-pasien dengan luka bakar. Koloid memiliki sifat plasma expander atau sediaan larutan steril untuk menggantikan plasma darah yang hilang. Itu contohnya pada pasien-pasien pendarahan, luka bakar, dan operasi. Kerugian yang bisa diberikan oleh sifat plasma expander ini adalah harganya mahal, kemudian menyebabkan gangguan pada cross-match dan menimbulkan reaksi anafilaktik.
Jenis dari kristaloid itu ada dua, yaitu larutan koloid itu ada dua, yaitu larutan koloid murni dan larutan koloid yang sintetis. Larutan koloid murni yang pertama itu ada albumin, di mana pada manusia, yaitu dia mirip dengan plasma pada manusia. Itu waktu paruh dalam plasmanya itu 16 jam dengan sekitar 90% itu bertahan di intravaskular setelah 2 jam pemberian. Contohnya, merek dagangnya itu ada Albapure, kemudian albumin human 20%, dan plasbumin 25%. Selanjutnya yaitu ada dextran, di mana klinisnya itu dia tersedia dalam dextran 70 dan dextran 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrosa, ringer laktat. Kemudian dextran 70 biasanya diberikan pada pasien-pasien shock hipovolemik dan profilaksis tromboembolisme dengan waktu paruh intravaskularnya 6 jam. Batas dosis yang digunakan yaitu 20 ml per kilogram berat badan per hari. Dextran 40 biasanya tidak diberikan pada pasien-pasien shock hipovolemik karena dapat menyebabkan penyumbatan di tubulus ginjal yang dapat mengakibatkan gagal ginjal akut. Kemudian yang ketiga ada gelatin. Indikasi pemberian gelatin yaitu untuk penggantian volume primer pada hipovolemi dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasi pemberiannya itu pada pasien-pasien infrak miokard yang baru, kemudian gagal jantung kongesti, dan shock normovolemik. Gelatin biasanya akan menimbulkan reaksi alergi berupa kemerahan kulit dan pireksia hingga bisa menyebabkan reaksi anafilaktik. Contoh dari gelatin yaitu ada gelofusal, gelofusin, dan hemakel. Selanjutnya ada hydroxylethyl stretch atau HES. Indikasi penggunaannya itu pada terapi dan profilaksis defisiensi volume atau hipovolemia dan shock. Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan gagal jantung kongesti berat, gagal ginjal, dan gangguan koagulasi berat. Contohnya itu Sanbe HES 200, Wida HES, Tetra HES, dan Vima HES. Selanjutnya, perbedaan kristaloid dan koloid berdasarkan sifat-sifatnya, di mana berat molekulnya kristaloid lebih kecil dan koloid lebih besar. Kemudian distribusinya kristaloid itu lebih cepat terdistribusi, yaitu 20-30 menit, sedangkan koloid lebih lama dalam sirkulasi, yaitu sekitar 3-6 jam. Untuk faal hemostasis di kristaloid, dia tidak mempengaruhi faal hemostasis, sedangkan koloid dia mengganggu faal hemostasis. Untuk penggunaan kristaloid untuk penggantian cairan pada dehidrasi dan perdarahan, sedangkan pada koloid itu untuk perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan, karena kristaloid lebih cepat terdistribusi, jadi dia diperlukan 2-3 kali jumlah dari perdarahan, sedangkan koloid itu dia sesuai dengan jumlah perdarahan. Selanjutnya, pilihan cairan pengganti pada kehilangan cairan tubuh. Pertama, pada kehilangan darah, cairan pengganti yang sesuai itu bisa digunakan ringer asetat atau ringer laktat, NaCl 0,9%, koloid, atau produk darah. Kemudian kehilangan plasma, cairan pengganti yang sesuai itu ada ringer asetat atau ringer laktat, NaCl 0,9%, atau koloid. Kemudian kehilangan third space atau rongga 3 pada operasi bisa digunakan cairan pengganti ringer laktat, ringer asetat, atau NaCl 0,9%. Kehilangan cairan nasogastrik itu bisa digunakan penggantian dengan NaCl 0,45% dan KCl 20 mili ekuivalen per liter. Kemudian saluran cerna atas, kehilangan cairan pada saluran cerna atas, cairan pengganti yang sesuai bisa diberikan NaCl 0,9% dengan pemeriksaan kalium dengan teratur. Selanjutnya diare itu bisa digantikan dengan NaCl 0,9% plus KCl 20 mili ekuivalen per liter. Kemudian kita masuk ke terapi cairan pada perioperatif, di mana terapi cairan perioperatif dia mencakup penggantian kehilangan cairan atau defisiensi cairan yang ada sebelumnya, dan kehilangan darah pada tindakan bedah seperti pada preoperasi atau prebedah, durante operasi, dan post-operasi. Yang pertama dari preoperatif, di mana prinsip pemberian cairan prabedah itu menggantikan cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa.
Cairan yang digunakan itu untuk menggantikan puasa yang diberikan cairan pemeliharaan, untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid, kemudian pendarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid atau transfusi darah. Selanjutnya, pedoman koreksi cairan. Itu kita hitung kebutuhan cairan per hari dengan rumus holiday segar atau 4-2-1 rule. Kemudian hitung defisit cairan puasa itu dengan kebutuhan cairan per hari dikali lama puasa per jam. Kemudian, 1 jam pertama setelah pemasangan infus, kita bisa memberikan 50% dari total jumlah defisit cairan ditambah kebutuhan cairan. Kemudian, pada jam kedua dan ketiga setelah pemasangan infus, bisa diberikan 25% atau seperempat dari total jumlah defisit cairan ditambah kebutuhan cairan. Kemudian ini merupakan rumus holiday segar atau rumus 4-2-1, di mana berat badan 10 kg pertama, kebutuhan cairan per harinya 100 ml per kilogram berat badan per hari, dengan kebutuhan cairan per jamnya 4 ml per kilogram berat badan per hari. Untuk 10 kg kedua, kebutuhan cairan per harinya 1000 ml ditambah 50 ml per kilogram berat badan, dan kebutuhan cairan per jam 2 ml per kilogram berat badan per jam. Untuk sisa berat badannya, kebutuhan cairan per hari 1.500 ml ditambah 20 ml per kilogram berat badan, sedangkan kebutuhan cairan per jam itu 1 ml per kilogram berat badan per jam. Contohnya, pada pasien berat badan 45 kg, hitung kebutuhan cairan per jam dan per harinya. Untuk cairan per hari, itu bisa kita hitung 1.500 ditambah 20 ml per kilogram berat badan dikalikan dengan sisa berat badannya, yaitu 45 kurang 20, yaitu 25 kg. Jadi didapatkan 1.500 ml ditambah 500 ml, hasilnya 2.000 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan per jamnya itu 4 dikali 10 kg pertama, ditambah 2 dikali 10 kg kedua, ditambah 1 dikali sisa berat badan. Itu didapatkan 95 ml per jam. Selanjutnya, terapi cairan intraoperatif atau duransa operatif. Itu pemberian cairan selama operasi tujuannya untuk mengoreksi hilangnya cairan akibat luka operasi, penggantian perdarahan, dan mengganti cairan yang hilang melalui ekskresi organ. Cairan yang diberikan yaitu berupa cairan kristaloid, cairan koloid, dan transfusi darah. Kita bisa memberikan tambahan cairan sesuai dengan jumlah perdarahan sesuai operasi. Yaitu operasi besar bisa diberikan 6-8 ml per kilogram berat badan per jam. Sedangkan operasi sedang bisa diberikan 4-6 ml per kilogram berat badan per jam. Operasi kecil diberikan 2-4 ml per kilogram berat badan per jam. Selanjutnya, koreksi perdarahan selama operasi. Pada dewasa, apabila terjadi perdarahan lebih dari 20% dari estimated blood volume, bisa diberikan transfusi berupa darah. Kemudian pada perdarahan kurang dari 20% EBV, kita bisa berikan kristaloid atau koloid. Pada anak dan bayi, perdarahan lebih dari 10% dari estimated blood volume, kita bisa berikan transfusi darah, dan pada perdarahan kurang dari 10% estimated blood volume, kita bisa berikan kristaloid atau koloid. Selanjutnya, jumlah kehilangan darah dapat kita hitung dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama menghitung estimated blood volume, yang kedua menghitung volume sel darah merah pada hematokrit preoperatif atau RBCV pre-op, kemudian menghitung volume sel darah merah pada hematokrit 30% atau RBCV 30%, kemudian hitung jumlah kehilangan volume sel darah merah atau RBCV loss dengan pengurangan RBCV pre-op dikurangi RBCV 30%. Kemudian kita bisa hitung allowed blood loss dengan EBV dikali HCT pre-op dikurang HCT 30% dibagi dengan HCT pre-op. Contohnya yaitu pada pasien perempuan 30 tahun akan menjalani operasi fraktur femur dextra, puasa selama 8 jam. Berat badannya 60 kg, dengan tekanan darah 90/70 mm Higrarium, nadi 100 kali per menit, dan perdarahan pada 1 jam pertama itu 200 ml, pada jam kedua 150 ml, dan pada jam ketiga 100 ml. Hitung EBV dan kebutuhan cairan 1 jam pertama, 2 dan 3 jam selanjutnya. EBV kita bisa hitung dengan pengalian dari tabel yang tadi sudah dijelaskan, yaitu 65 ml karena dia perempuan, dikali dengan berat badan itu 60 kg, didapatkan 3.900 ml. Kemudian untuk penghitungan kebutuhan cairan, kita bisa hitung dengan maintenance
atau M yaitu dengan rumus Holiday segar tadi, 4 kali 10 ditambah 2 kali 10 ditambah 1 kali sisa berat badan, itu 40. Itu 40 tambah 20 tambah 40 didapatkan maintenance-nya itu 100 ml per jam. Selanjutnya, untuk cairan puasa atau PP, karena pasien puasa selama 8 jam, kita bisa kalikan 8 jam puasa dikalikan dengan maintenance cairan itu 100, dapatkan 800 ml. Kemudian kehilangan cairan operasi. Karena pasien menjalankan operasi sedang, jadi kita bisa mengalihkan 6 ml per kilogram berat badan, kita kalikan dengan berat badan itu 60 kg. Didapatkan 360 ml. Jadi kebutuhan cairan pada jam pertama yaitu setengah dari cairan puasa ditambah maintenance, ditambah kehilangan cairan pas operasi, kemudian ditambah penggantian perdarahan, yaitu setengah dikali 800, ditambah 100, ditambah 360, ditambah 200, yaitu kehilangan cairan pada 1 jam pertama. Itu didapatkan 1060 ml. Pada jam kedua, rumusnya itu 1/4 dikali cairan puasa, ditambah maintenance, ditambah kehilangan cairan saat operasi ditambah penggantian perdarahan, di mana perdarahan pada jam kedua itu 150 ml. Jadi didapatkan 810 ml. Untuk jam ketiga yaitu 1/4, rumusnya sama 1/4 dikali cairan puasa ditambah maintenance, ditambah kehilangan cairan operasi, dan ditambah juga pergantian perdarahan. Di mana perdarahan pada jam ketiga yaitu 100 ml. Jadi didapatkan kebutuhan cairan pada jam ketiga yaitu 760 ml. Jadi, didapatkan EBV yaitu sebesar 3.900 ml, perdarahan jam pertama 1.060 ml, maksud saya kebutuhan cairan 1 jam pertama itu 1.060 ml, kemudian kebutuhan cairan jam kedua yaitu 810 ml, dan kebutuhan cairan jam ketiga yaitu 760 ml. Selanjutnya, jumlah perdarahan saat operasi kita hitung berdasarkan yang pertama, jumlah darah yang tertampung di dalam botol penampung atau tabung section. Kemudian yang kedua, tambahan berat kasa yang digunakan, di mana setiap 1 gram kasa yang digunakan itu sama dengan 1 ml darah. Ditambah juga dengan faktor koreksi sebesar 25% dikali jumlah yang terukur plus terhitung, yaitu jumlah darah yang tercecer dan melekat pada kain penutup lapangan operasi. Yang terakhir yaitu terapi cairan postoperatif, di mana prinsip pemberiannya yaitu digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai, bisa menggunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, atau cairan nutrisi. Pasien yang diperbolehkan makan atau minum pasca bedah diberikan cairan pemeliharaan. Apabila pasien puasa dan diperkirakan kurang dari 3 hari, bisa diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan asam amino esensial. Sedangkan apabila diperkirakan puasa lebih dari 3 hari, bisa diberikan cairan nutrisi yang sama dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Selanjutnya, pada keadaan tertentu, misalnya pada status nutrisi prabedah yang buruk, segera diberikan nutrisi parenteral total. Pada keadaan tertentu, misalnya pada penderita syok atau anemia, penata laksanaannya disesuaikan dengan etiologinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Ini merupakan sumber yang saya baca untuk pembuatan PPT ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.